Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita memasuki bulan Maret Saudara. Tanpa terasa waktu terus berjalan, dan pada pagi hari ini firman Tuhan di awal bulan Maret dengan judul kekuatan di dalam Tuhan. Bisa dibuka dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Apakah bisa? Oke. Mungkin backgroundnya dibuat gelap. Saudara, kita baca ayat ini satu persatu saudara ya. Saya baca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Kayaknya kepanasan, mungkin ya sudah nyalakan ya. Ya mau dicuci ini AC sudah berapa bulan itu saudara ya. Oke sudah. Ferry sudah. Kurang. Oh ya satu lagi nih ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya baca ayat-ayat yang genap. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Kalau saudara bawa Alkitab, pasti nggak ada yang bawa Alkitab ya. Baca ayat di HP saudara. Efesus pasal 6, saya akan baca ayat 10. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang perlengkapan rohani, kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang kita baca, sebenarnya kita menemukan bahwa sebenarnya segala bentuk kejahatan, kerusakan, permasalahan-permasalahan hidup saudara yang terjadi dalam dunia ini saudara dilatar belakangi ada satu kuasa, saudara, itu kekuasa kegelapan. Setelah Adam dan Hawa dikalahkan oleh iblis, manusia jatuh dalam dosa. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat dan manusia terpisah dari Allah. Sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kebangkitannya itu merupakan satu kemenangan dari iblis. Meskipun saudara iblis sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, namun iblis tidak menyerah. Dia terus bekerja dengan cara tipu dayanya, Alkitab katakan, memakai segala bentuk cara dan celah, saudara, untuk menghancurkan manusia. Memang cara kerja iblis itu saudara tidak seperti zaman dulu, berbentuk hantu, berbentuk saudara ya, iblis dalam bentuk hal-hal yang menakutkan secara misteri, itu terlalu sederhana. Semakin canggih dunia ini, saudara, semakin hebat manusia, maka cara kerja iblis itu semakin juga hebat.
Dia terus mencoba untuk menyeret manusia. Terus membawa manusia jauh dari Tuhan. Sehingga saudara sebenarnya kehidupan kekristenan itu ada satu kehidupan perjuangan. Perjuangan saudara, kita ini berjuang untuk menghadapi godaan-godaan, untuk menghadapi segala bentuk tipu daya iblis yang mencoba menjauhkan diri kita dari Allah. Sehingga pada cerita Alkitab yang kita baca hari ini, kehidupan kekristenan itu diumpamakan seperti seorang prajurit. Seperti seorang tentara. Saudara, seorang tentara dipersiapkan untuk maju dalam peperangan. Supaya tentara itu kuat, saudara. Supaya tentara itu bisa menghadapi berbagai pertempuran, maka mereka diperlengkapi. Saudara. Yang pertama tentu punya keberanian, punya sikap yang kuat. Lalu diperlengkapi, saudara. Mulai dari pakaian dan senjata-senjata, dari pisau, komando, dan segala bentuk senjata yang canggih untuk bisa menghadapi pertempuran. Nah saudara, kekristenan juga seperti itu. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mampu. Tuhan ingin memperlengkapi kita. Tuhan ingin katakan saudara bahwa kekuatan kita dalam ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Tuhan ingin dalam menjalani hidup ini sebagai satu pertempuran, kita tidak semata-mata menggunakan kemampuan kita, karena itu useless, tidak berguna. Kita akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Bahwa kita mampu menghadapi pertempuran hidup ini, perjuangan hidup ini, godaan hidup ini dengan kuat kuasa dari Tuhan. Kalau sudah perhatikan selanjutnya saudara, sama seperti tentara yang diperlengkapi dari mulai seragam, senjata, diperlengkapi keperluan-keperluan untuk maju dalam peperangan. Secara rohani juga Tuhan, kalau kita mau kuat, kalau kita mau tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup, perjuangan hidup hari-hari kita, kita perlu juga diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang kita baca tadi, saudara, ada kata-kata kunci di sana yang merupakan perlengkapan rohani yang perlu kita kenakan, saudara. Yang perlu kita dalami, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya manusia rohani kita kuat. Saudara, kata-kata kuncinya di sana disebutkan bahwa firman Tuhan, iman, hidup dalam kebenaran dan keadilan, serta hidup dalam doa. Biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam iman, kita hidup dalam segala bentuk kebenaran dan keadilan, dan kita hidup di dalam doa supaya kita kuat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bisa kita buka? Coba, ini alat baru. Tidak bisa ya? Mungkin belum dicantelkan kali. Kalau nggak bisa dibantu aja lah. Kayaknya belum di-connect-kan itu. Seharusnya bisa. Ya dibantu saja. Pertanyaannya adalah, bisa pagi dibantu? Tadi seharusnya dites dulu ya. Kalau nggak bisa dibantu saja, ada beberapa pertanyaan penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengkonsumsi, rajin sungguh-sungguh membaca firman Tuhan yang bergizi? Sama seperti tentara, harus memiliki sikap yang kuat, saudara. Sikap yang berani, lalu juga mereka memiliki makanan-makanan yang terukur, yang tidak sembarangan semua makan dimakan, saudara. Makanan-makanan yang bergizi, yang tepat kalorinya, supaya mereka kuat. Kekristenan harus dimulai dengan makanan-makanan bergizi, yaitu makanan-makanan rohani, kebenaran firman Tuhan. Apa kita sudah memakan makanan bergizi, yaitu kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar? Apa kita sudah mempraktekkan iman dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita? Kita percaya kepada Allah, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi apakah iman ini sudah kita praktekkan menjadi satu perbuatan?
Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Lalu apakah saudara hidup kita dalam kebenaran dan keadilan yang Tuhan inginkan? Apa kita sudah hidup dengan kebenaran yang kita terima dari firman Tuhan itu? Apa kita sudah hidup dalam firman Tuhan itu dan keadilannya? Kenapa? Sudah bisa? Apa maksudnya itu? Oh, ada kode-kode di sana. Saya pikir buat saya. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran dan keadilan? Dan yang terakhir, apakah kita hidup di dalam doa? Firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Saudara, hidup dalam iman dan perbuatan dan hidup dalam doa sebenarnya adalah perlengkapan rohani yang perlu kita kenakan, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini supaya manusia rohani kita ini kuat. Supaya kekristenan kita ini kuat. Tanpa kita saudara mengkonsumsi, mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini saudara, maka kita tidak akan kuat. Kalau saudara perhatikan dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 15, di sana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan inginkan kita saudara bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lalu Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan benar. Saudara kasih dalam Tuhan dengan tekun dan sabar. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka kita perlu memperlengkapi dengan senjata rohani yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya saudara, biarlah kita hidup sesuai dengan tujuan kekristenan kita. Kalau saudara perhatikan Efesus pasal 4, 15, sebenarnya apa sih tujuan kekristenan kita? Bertumbuh dalam segala hal di dalam Dia, yaitu Kristus. Apalagi tujuan kita menjadi orang Kristen, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Lalu dikatakan hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan hidup di dalam kekuatan kuasanya untuk tekun dan sabar dalam segala perkara. Saudara, saya ingin mendaur ulang kekristenan kita. Kenapa seringkali kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat? Kita tidak bertumbuh dalam kerohanian kita. Kenapa seringkali kita mudah kalah oleh tantangan, oleh masalah, oleh kehidupan dunia ini, saudara? Kenapa seringkali orang Kristen hidup sama seperti orang dunia hidup? Tidak berbeda. Permasalahannya adalah kita tidak dalam track. Kita tidak di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Itu tujuannya apa sih menjadi orang Kristen? Goalnya menjadi orang Kristen itu apa sih? Karena kita tidak berjalan di jalan track yang Tuhan inginkan. Tujuan yang Tuhan inginkan. Maka seringkali kita tidak kuat dalam menghadapi hidup ini. Kita tidak memperlengkapi diri kita dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Banyak cara orang menjadi orang Kristen. Banyak cara Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya. Ada yang lahir dari keluarga Kristen. Ada melalui mujizat kesembuhan. Ada yang menjadi panggilan dari Tuhan. Tapi cara-cara itu saudara baru merupakan pintu gerbang. Pintu gerbang memasuki dunia kekristenan. Selanjutnya saudara, Tuhan sudah memberikan track kita mendapat pertolongan. Sebenarnya itu merupakan hanya bonus dari Tuhan. Tapi kekristenan kita bukan itu tujuannya. Itu bagi Tuhan sangat kecil. Itu mudah sekali. Tapi kekristenan tujuannya bukan itu, saudara.
Itu warna-warni dalam kehidupan Kristen yang Tuhan berikan. Saudara, hanya buah-buah kecil, hanya bonus-bonus kecil. Bukan itu tujuan kita. Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita kesembuhan, Tuhan memberikan kita banyak berkat-berkat jasmani. Saudara, itu semua masih perkara-perkara sederhana. Karena fokus Tuhan sebenarnya bukan itu. Fokus Tuhan adalah bagaimana memperbaiki kehidupan kita, bagaimana menyempurnakan kehidupan kita, bagaimana membuat kita semakin benar di hadapan Tuhan. Kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam kekristenan, kita bertumbuh dalam rohani, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin berkenan pada Tuhan. Sebenarnya itu yang menjadi fokus kekristenan kita. Amin, saudara. Ada seorang remaja tanya kepada pendetanya begini, Pak Pendeta, saya ini sudah 5-10 tahun menjadi orang Kristen. Setiap minggu rajin ke gereja, ikut doa malam, ikut kul. Tapi kenapa kok firman Tuhan itu dari sekian banyak yang didengarkan, hanya sedikit yang saya yang saya tangkap, yang saya bisa ingat. Hanya sedikit yang saya bisa ingat. Semuanya nggak bisa saya ingat. Setiap minggu datang gereja, mendengar firman Tuhan. Tapi dari semuanya itu hanya sedikit yang saya ingat. Saya lupa semuanya. Lalu apa gunanya saya menjadi orang Kristen? Lalu apa gunanya saya pergi ke gereja? Lalu apa gunanya saya ikut call, ikut doa malam? Karena sedikit yang saya ingat. Dari 100 firman Tuhan, mungkin hanya 1, 2, 3, sampai 5, 10 itu udah banyak yang saya ingat. Lalu saudara pendeta itu mengajak anak remaja ini, yuk saya ajak kau pergi ke pinggir sungai. Saudara, setelah di pinggir sungai, Pak pendeta itu cari-cari sesuatu di pinggir sungai, di tanah itu saudara. Lalu dia menemukan satu benda saringan, saudara. Saringan bulat gitu saudara ya. Yang kotor, yang udah gak berbentuk, warnanya hitam-hitaman. Lalu pendeta itu berkata kepada anak remaja ini, coba kamu ambil itu saringan. Benda itu, besi itu kamu ambil. Lalu anak remaja itu ambil. Lalu pendeta bilang, coba kamu kocok-kocokkan di sungai. Kamu goyang-goyangan di arus sungai itu. Lalu saudara remaja itu mengambil dan dikocok-kocok terus. Digoyang-goyang terus. Lalu pendeta berkata, coba kamu angkat. Saudara, ketika diangkat itu benda saudara. Yang tadinya itu kotor. Yang tadinya penuh lumut, gak berbentuk. Sekarang sudah mulai jelas bentuknya dan mulai bersih, bahwa itu adalah benda saringan saudara yang kelihatan lubang-lubangnya. Apa maksud dari cerita ini? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar? Asal saudara sungguh-sungguh mendengarkannya, asal saudara mendapatkan firman Tuhan yang benar, yang bergizi, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saudara, yang murni. Tidak banyak yang saudara bisa ingat. Tapi yang pasti hati dan pikiran saudara semakin lama semakin dibersihkan. Tidak banyak saudara ingat, tetapi yang pasti sama seperti saringan tadi. Hati dan pikiran saudara semakin lama semakin dibersihkan. Amin. Hidup saudara semakin lama semakin dibersihkan. Dibuat benar, dibuat murni. Dibuat semakin mengasihi Tuhan, semakin mencari Allah. Dan saya katakan begini saudara, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar perubahan moral. Dari tidak baik menjadi baik. No. Itu buahnya. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar perubahan dari dulu jahat sekarang tidak jahat lagi. Betul, itu kebaikan moral. Banyak orang-orang di luar sana yang moralnya baik lebih daripada itu. Itu kita dapatkan. Tetapi saudara, yang terpenting adalah ketika kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita menjadi orang Kristen, ketika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, hati kita dibersihkan, pikiran kita bersihkan, kebenaran yang utama terjadi adalah saudara akan semakin haus, semakin rindu mencari Tuhan dan kebenarannya. Itu yang terpenting, saudara. Saudara semakin lapar akan kebenaran, saudara semakin haus akan firman Tuhan, dan saudara semakin menikmati kekristenan saudara. Nah itu kekristenan. Tapi kalau saudara hanya mencari berkat-berkat jasmani, hanya mencari kepuasan-kepuasan materi, itu bukan kekristenan, itu hanya bonusnya. Sehingga saudara tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara tidak mengenakan kebenaran sebagai pakaian
untuk memperlengkapi diri saudara dalam menghadapi perjuangan. Kekristenan itu adalah bagaimana kita semakin mengasihi Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan, semakin rindu akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan. Saudara. Saya pernah mungkin sampaikan di ibadah malam atau beberapa bulan lalu, saudara. Ada 2 orang anak yang lahir dari keluarga yang berbeda. Satu anak lahir dari keluarga yang broken home. Orang tuanya nggak benar, cara mendidiknya salah, anak ini liar. Anak ini gak punya sopan santun. Anak ini hidupnya berantakan. Tapi satu lagi dari anak yang lahir dari keluarga yang mungkin berpendidikan. Papa mamanya ngajarnya dengan sopan santun yang baik. Tata krama hidup yang baik. Dia sopan, dia baik. Omongannya baik, saudara. Dia tidak liar. Tapi kebenarannya di depan Tuhan semata-mata bukan baik dan tidaknya itu. Suatu hari Yesus, saudara, melihat di dalam bait Allah, ada 2 orang yang datang dalam bait Allah. Satu pemungut cukai, satu lagi adalah orang Farisi. Orang Farisi itu sambil berdoa dia berkata, Tuhan aku bukan orang jahat. Aku bukan berzina. Aku orang yang mengasihimu Tuhan. Tidak seperti dia pemungut cukai. Tapi pemungut cukai itu berkata, benar Tuhan, aku orang jahat. Aku orang berdosa, aku tidak layak di hadapan-Mu. Lalu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, siapakah di antara 2 orang yang benar? Secara moral orang Farisi benar. Secara moral anak yang si pemungut cukai itu jahat. Tapi di hadapan Tuhan yang benar adalah dia yang merasa berdosa dan mencari Tuhan. Dia yang selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Dia yang lapar haus akan Tuhan, yang selalu merendahkan dirinya untuk mencari Tuhan. Orang ini akan benar dan saya percaya semakin hari dia haus akan firman Tuhan, mencari Tuhan terus-menerus. Dia seperti saringan tadi yang pasti akan terus dibersihkan, terus disempurnakan, terus dimurnikan. Kalau saudara lihat dunia ini, saudara, kekristenan lahir mulai berkembang di Eropa. Tapi sekarang kekristenan sana mati. Kata-kata orang-orang yang pergi ke Eropa itu gereja-gereja sudah tua. Kalaupun ada gereja yang datang dari nenek yang bau tanah, negara makmur, ada yang dijual jadi masjid. Banyak orang yang dulunya percaya pada Tuhan, saudara, dia adalah kekristenan di sana itu berkembang, yang menyebarkan juga sampai ke dunia timur. Mereka menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam bentuk etika, tata negara, dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Sedangkan dunia ketiga, Afrika, Asia termasuk Indonesia, orang-orang yang dalam kategori ekonomi lemah. Tapi sekarang justru kebangkitan Kristen di sini lahir adanya. Dan sekarang kalau dilihat dari grafik, kekristenan terbesar itu saudara bukan di Eropa. Kekristenan terbesar pertumbuhannya itu di Cina yang penuh dengan tekanan. Kebenarannya sekali lagi, apa engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh? Apakah Bapak Ibu Saudara haus dan lapar akan firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan? Kebenarannya bukan sekedar moral, tapi siapa yang mau mencari Tuhan. Kebenarannya bukan sekedar moral, tetapi siapa yang haus, yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 4, 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Orang yang memiliki perlengkapan senjata rohani. Orang yang hidup dalam trek jalan yang sesuai dengan apa yang dimaksud kehendak Tuhan. Meskipun lama semakin tua, saudara, secara fisik semakin lemah. Tapi Alkitab katakan manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebenarnya kekristenan seperti itu, saudara. Jangan sampai kita terus-menerus bersaksi tentang berkat Tuhan, bersaksi tentang kesembuhan, tidak apa-apa, itu benar. Tapi bisakah kita bersaksi lebih daripada itu? Karena itu bonus kecil dari Tuhan. Bisa kita bersaksi semakin lama menjadi orang Kristen semakin sungguh-sungguh,
saling mengasihi, bisa menikmati kekristenan, menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab katakan tadi saudara, bahwa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan sempurna, kemudian dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bisakah selanjutnya kita bisa bersaksi, menjadi orang Kristen semakin bisa menikmati, semakin banyak mengalami sukacita, semakin banyak mengalami damai sejahtera, semakin banyak menjadi berkat. Orang-orang di sekeliling saudara merasa senang akan kehadiran saudara. Karena perkataan saudara penuh hikmat, perbuatan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Tapi banyak orang Kristen yang semakin lama saudara, semakin tidak menunjukkan orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 4 pencuri buah, saudara. Mereka memasuki pasar, satu orang mengambil buah, lalu kasih ke orang satu lagi, dan satu lagi khusus untuk masukkan dalam mobil bak. Satu diambil, dikasih, masukin ke bak. Satu diambil, dikasih, dimasukin bak. Berapa banyak buah itu yang diambil? Semakin banyak, semakin berkurang. Banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kerohaniannya. Saudara, semakin banyak kehilangan buah-buah roh. Sukacitanya hilang, damai sejahteranya hilang, kebaikan-kebaikannya hilang, saudara. Apakah Kristen seperti itu? Justru seharusnya kita semakin berbuah-buah dalam roh, bukan semakin kehilangan buah-buah roh. Dengan tipu iblis, saudara, tipu daya iblis, kita mulai kehilangan buah sukacita. Kita mulai kehilangan buah kebaikan. Kita mulai kehilangan buah damai sejahtera. Susah tersenyum buat orang lain. Saudara, susah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Semakin diberkati, semakin pelit. Semakin dipakai pelayanan, semakin egois dengan diri sendiri. Kehidupan kekristenan tidak seperti itu. Saya percaya kalau kita bertumbuh dengan baik, dengan benar, kehidupan kita akan menjadi berkat. Amin, saudara. Karena kita sudah di track yang benar. Saya sering kutip ayat ini, saudara, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebenarnya yang perlu kita cari. Itu yang selalu kita kejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya, imannya. Itu kekuatan Allah yang memberi kita kuat. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Mari saya bawa anak-anak muda yang mulai bertumbuh, masa depan saudara masih panjang. Mari upgrade lagi, coba diperbaiki lagi kekristenan kita. Arahkan kepada Tuhan, bahwa aku mencari Tuhan, aku membutuhkan Tuhan, aku rindu akan firman Tuhan, aku was akan firman Tuhan. Saudara mencari Tuhan dengan benar. Saya percaya kalau saudara dalam track yang benar, Tuhan menjamin masa depan saudara. Itu bukan setan ya, bukan ya. Itu gak sengaja, saudara. Saudara, kalau kita track yang benar, kalau kita track dalam kehendak Tuhan yang benar, saudara, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Fokus Tuhan itu sebenarnya bukan soal berkat saudara. Bukan soal masa depan saudara. Fokus Tuhan itu bukan hanya hal seperti itu kecil. Fokus Tuhan adalah jiwa saudara, pribadi saudara, kehidupan saudara. Semakin lama semakin benar, semakin layak, semakin berkenan, semakin sempurna. Ada anak sekolah minggu tanya pada guru sekolah minggu begini, Bu, katanya Tuhan itu besar. Sebesar apa sih Tuhan itu, Bu? Ini pertanyaan gampang tapi susah ya. Yang tanya bukan orang besar, anak kecil lagi. Ibu ini mikir sebentar, dia dapat hikmat. Lalu anak sekolah minggu itu dibawa keluar dari ruangan dan lihat di langit. Oh itu lihat, kamu lihat itu apa di atas? Ada pesawat lewat. Pesawat itu saudara, semakin menjauh, semakin kecil. Sampai gak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah afturnya, bekasnya itu saudara. Garis putih. Semakin menjauh, semakin hilang dan gak kelihatan. Lalu
ibu guru itu bilang, ayo kita pergi sekarang ke Bandara Hasanuddin. Lalu dibawalah ke Bandara Hasanuddin dan masuk ke dalam. Kamu lihat itu ada apa di dalam? Oh, pesawatnya. Kok ini pesawatnya besar-besar? Kok tadi kecil, ini besar sekali nih. Berlipat-lipat besarnya dari besarnya ibu. Dia bilang gitu saudara. Padahal besarnya ibu gurunya sebesar ibu Erna saudara. Tapi pesawat jauh lebih besar saudara. Lalu saudara guru itu berkata begini, kau lihat. Kau dekat dengan pesawat itu, kamu bisa melihat pesawat itu besar. Tadi kamu lihat pesawat yang di langit itu kecil. Gambar ini mengatakan begini saudara, semakin saudara jauh dari Tuhan, itu semakin kecil Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara terus mendekatkan diri mencari Allah, Tuhan itu semakin besar dalam kehidupan saudara. Akan semakin berdampak dalam kehidupan saudara. Akan membuat suatu perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara, masalahnya adalah kita nggak pernah mendekatkan diri dan mencari Tuhan. Masalahnya kita tidak pernah haus sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau kita studi dengan sungguh-sungguh, tetapi kenapa Tuhan tidak sungguh-sungguh? Kita mencurahkan kehidupan kita untuk segala yang kita ingini, kita rindukan. Kalau ingin sesuatu, ingin cepat dapat. Kalau menginginkan sesuatu, ingin cepat dapat. Tapi kenapa kita tidak ingin cepat dapatkan Tuhan? Kenapa kita tidak mencari Tuhan, saudara? Kalau saudara menjauh dari Tuhan, Tuhan itu semakin kecil buat saudara. Nggak ada artinya jadi orang Kristen. Nggak berdampak. Karena saudara jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara semakin mendekat kepada Tuhan, saudara itu melihat, merasakan Tuhan itu besar, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Dan saudara akan merasakan dampaknya dalam hidup saudara. Ada seorang agama lain saudara, dia ngomong gini, enak ya jadi orang Kristen. Kalau berdosa, berbuat salah, minta ampun, Tuhan ampuni. Berbuat salah, berdosa, Tuhan ampuni. Kalau begitu saya mau jadi Kristen supaya saya bisa berbuat dosa, saya diampuni lagi. Bagi orang dunia tidak mengerti kebenaran itu. Tapi bagi orang Kristen gak semudah itu. Ketika kita sudah menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika kita berbuat salah, kita gak akan sejahtera. Kita akan merasakan damai sejahtera. Kita berkata, Tuhan ampuni aku, dan kembali lagi. Memang kita nggak dalam dunia ini nggak sempurna, pendeta pun juga manusia biasa, tidak sempurna. Tapi ketika berbuat salah, melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan ampuni aku. Jadi bagi orang yang mengenyam kebenaran firman Tuhan, yang banyak mendapatkan berkat-berkat rohani, tidak mudah jatuh dalam dosa. Tidak mudah jatuh dalam kesalahan. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan dia ingin terus mendekat kepada Tuhan. Bagi orang di dunia itu tidak mengerti. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita rubah. Kita arahkan kehidupan kekristenan kita dengan benar. Fokus kita saudara, semata-mata bukan pada berkat jasmani. Itu Tuhan pasti sediakan. Fokus kita bukan pada materi, itu Tuhan sediakan. Fokus kita adalah bagaimana dari ke hari ke sehari kita semakin mengasihi Tuhan. Bagaimana dari sehari ke sekali hati kita diubahkan. Bagaimana dari sehari ke sekali pikiran kita diubahkan. Ada satu, saya nggak tahu sampai ke di mana, satu pendeta yang khotbah baik sekali, saudara, bagus sekali. Dia bilang begini, Tuhan tidak secara langsung mengajarkan kepada kita untuk mengambil keputusan A, B, C, D. Banyak perkara-perkara dalam hidup ini yang Tuhan tidak ajarkan untuk kita mengambil keputusan langsung. Dan Tuhan berbicara kepada kita, kamu harus mengambil keputusan ini. Kalau kamu pacaran benar seperti ini. Oh itu putusan suara Tuhan gak langsung, saudara. Banyak dalam hidup ini saudara yang harus kita pecahkan, kita selesaikan, kita ambil putusan dengan benar. Lalu saudara bagaimana menjadi orang Kristen menghadapi semuanya itu? Tuhan tidak langsung berbicara dan banyak Alkitab tidak secara praktis mengatakannya. Tetapi ketika pikiran saudara, hati saudara diperbaharui oleh firman Tuhan. Pikiran saudara, hati sudah dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara memiliki hikmat kebijaksanaan daripada Allah. Maka saudara akan bisa memutuskan dengan benar. Karena ada firman dan firman di dalam hati dan kehidupan saudara.
Firman kebenaran firman Tuhan yang mengubah hati saudara menjadi benar. Mengubah pikiran saudara menjadi benar. Sehingga hati dan pikiran itu memiliki paradigma ilahi. Sehingga kita mengambil keputusan dengan benar. Kalau saudara sedikit Tuhan tolong, bagaimana suara Tuhan? Nggak seperti itu kekristenan, saudara. Semakin kita mencintai firman Tuhan dengan benar, dengan baik, maka hikmat itu akan mengalir dalam hati dan kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak haus dan lapar akan Tuhan, maka kita juga pun susah untuk mengambil keputusan dengan benar. Saya ulangi lagi, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan dengan kuat kuasanya? Kembali ke tracknya, kembali kepada motivasi yang benar, tujuan yang benar, bahwa saudara menjadi orang Kristen sebenarnya ingin mencari Allah, mencari Tuhan. Hari-hari ini banyak klaim-klaim yang sebenarnya ya tidak alkitabiah lah. Mudah berkata dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus Tuhan tolong, itu oke ya saja, klaim saja nggak masalah. Tetapi kalau klaim saudara tidak sesuai dengan kekristenan yang saudara miliki. Klaim saudara tidak sesuai dengan integritas saudara sebagai anak Tuhan. Klaim saudara tidak menunjukkan saudara bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu hanya bahasa rohani. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, saudara, perkataan kita itu dengan kuasa. Hidup kita ini penuh dengan kuasa. Kita mampu menghadapinya. Kita mampu menghadapi banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena ada Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, semakin saudara rindu firman Tuhan. Semakin saudara menggali firman Tuhan. Semakin saudara mencari kebenaran. Kebenaran itu semakin terus memuaskan saudara. Kebenaran Tuhan terus akan memberikan hikmat kepada saudara. Memberikan pengertian kepada saudara. Sehingga saudara tidak lagi puas. Oh, pada waktu lahir baru Tuhan tolong. Pokoknya kesaksiannya lahir baru terus. Kesaksiannya itu mujizat terus. Kesaksiannya berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan luar biasa. Itu cara Tuhan luar biasa. Tapi kita gak boleh berhenti di situ. Kita harus bertumbuh, kita harus berkembang. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin benar dan layak dan memiliki hikmat ilahi. Bayangkan kalau anak kecil, saudara, dikasih susu. Apakah seumur hidupnya harus minum susu? Dia mesti belajar merangkak. Dia mesti belajar bertanggung jawab. Dia mesti belajar untuk mencari uang, mencari nafkah. Dia mesti belajar untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Kekristenan juga seperti itu, saudara. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam dewasa rohani. Kita terus mencari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, yang murni. Sehingga kita ini dengan sendirinya akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sehingga kita akan tidak kalah oleh berbagai masalah, tipu daya iblis. Karena ada firman dan kebenarannya dalam hidup kita. Dalam hati dan pikiran kita. Mari tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan.